Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Berbicara tentang pernikahan. Pernikahan merupakan ikatan di antara dua insan yang mempunyai banyak perbedaan, baik dari segi fisik, keluarga, pergaulan, cara berpikir, pendidikan, dan lain-lain. Tentunya juga berbeda lawan jenis. Dalam pandangan Islam, pernikahan merupakan ikatan yang amat suci, di mana dua insan yang berlawan jenis dapat hidup bersama dalam satu atap. Akad nikah dalam Islam berlangsung sangat sederhana, terdiri dari dua kalimat ijab dan qabul, di mana ketika ijab dan qabul sudah terucap berarti itu sudah sah. Tetapi ketika sudah menikah, ketika sudah terucap ijab dan qabul, banyak sekali tanggung jawab kita sebagai seorang istri untuk suami. Salah satunya adalah mengurus suami sendiri. Dan yang paling penting, ketika ijab dan qabul sudah terucap, kita bukan hanya menerima suami kita, tetapi kita juga harus menerima sifat dari kakak ipar, mertua, adik, saudara, dan lain-lain. Karena ketika ijab qabul sudah terucap, berarti kita sudah menerima kekurangan keluarganya, bahkan kejelekan dari keluarganya pun kita harus sudah menerima. Begitu sakralnya akad nikah sehingga Allah menyebutnya misakon ghalidho atau perjanjian Allah yang berat. Kenapa begitu? Tadi sudah saya jelaskan bahwasanya ketika ijab qabul sudah terucap, maka tanggung jawab kita semakin berat. Salah satunya adalah mengurus anak. Kenapa saya bilang berat? Karena tidak semua bisa melakukan itu ketika dia menikah hanya mengikuti teman atau disuruh ibu, bahkan hanya soal rasa cinta. Ketika menikah hanya bermodalkan cinta, apa yang didapat? Ya hanya cinta. Jadi ketika suaminya melakukan hal yang biasa tidak dia lakukan ketika dia sedang berpacaran, mungkin dia akan kaget, kenapa suami saya begini ya, padahal ketika berpacaran dia tidak begini. Nah, itu salah satu keikhlasan. Jadi ketika menikah kita memerlukan keikhlasan lahir dan batin, menerima kejelekan suami, menerima kejelekan saudara, dan lain-lain. Akad nikah menjadi sunnah, wajib, makruh, ataupun haram. Hal ini disebabkan karena sunnah untuk menikah bila yang bersangkutan. Maksudnya sunnah menikah bila yang bersangkutan yaitu siap dan mampu menjalankan keinginan biologis, yaitu tadi guna menikah. Jadi ketika ijab qabul sudah terucap, maka kita sudah siap melayani suami baik biologis dan lain-lain. Ketika belum siap, ya dia belum mampu untuk menikah. Yang kedua ada wajib. Apabila yang bersangkutan mempunyai keinginan biologis yang kuat untuk raga, bersangkutan telah mampu dan siap menjalankan tanggung jawab dalam berumah tangga. Jadi maksudnya wajib itu karena dia sudah ingin sekali melakukan hal-hal biologis untuk menghindari supaya tidak ada hal-hal yang tidak diinginkan, berbuat dosa dan lain-lain, maka dia diharuskan menikah. Dengan ketentuan umur sudah di atas, kalau yang perempuan 19 tahun dan yang laki di atas 20 tahun. Yang ketiga makruh. Kenapa saya bilang makruh? Apabila yang bersangkutan tidak mempunyai kesanggupan menyalurkan biologis seseorang tersebut sanggup melaksanakan tanggung jawab tetapi tidak sanggup melakukan hal yang diinginkan suami, hal-hal biologis itu dia belum siap, jadi dia tidak diperbolehkan menikah terlebih dahulu. Karena di dalam pernikahan ini kita harus ikhlas, benar-benar ikhlas. Ketika
ketika ijab kabul sudah terucap, bahkan yang tadinya mertua kita ketika kita masih pacaran, ketika masih berpacaran, dia baik, dia lemah lembut, ketika kita menikah pasti ada hal yang membuat hati kita terluka, sakit, bahkan sekecil katapun. Kalau kita tidak diiringi dengan rasa ikhlas, sabar, maka hubungan itu akan hancur. Di dalam surat An-Nisa ayat 21, Allah berfirman, bagaimana kalian akan mengambilnya kembali padahal kalian sudah berhubungan satu sama lain sebagai suami istri, dan para istri kalian sudah melakukan dengan kalian perjanjian yang berat. Misaqan ghalidh, An-Nisa ayat 21. Maksud ayat ini adalah bagaimana jika kalian mengambil kembali. Jadi di dalam pernikahan itu juga pasti ada talak. Kenapa kalian mengambil kembali setelah talak itu terjadi? Ketika ada permasalahan di dalam pernikahan harusnya dipecahkan bersama, diperbaiki bersama, bukannya malah mengambil keputusan sendiri. Karena ketika mau menikah pun pasti kalian sudah meminta restu kepada orang tua, mengambil hati orang tua. Sudah susah payah mengambil hati orang tua, lalu ketika istri dianiaya ataupun suami tidak terima dengan tingkah istrinya di rumah, itu harus diperbaiki. Kembali lagi kepada pernikahan dengan ikhlas. Jadi ketika hati kita tidak ikhlas ingin menikah, sebaiknya jangan menikah terlebih dahulu. Teruntuk bagi kalian yang masih sekolah ataupun masih mahasiswa, ketika masih perjalanan perkuliahan kalian sudah menikah, apa jadinya? Pasti perkuliahan kalian itu ketika kalian sedang kuliah menikah pasti akan hancur.